Duit galbainya nyangkut lagi nih cuy di rekening. Lumayan bisa buat duit jajan dan bisa buat beli gorengan sekampung. Dan tentunya di aplikasi ini sudah banyak yang galbay dan borong di aplikasi ini. Mumpung aplikasinya lagi baik hati banget dan tentunya limitnya juga banyak, buruan kalian gaskan, nggak usah dibayar dan juga tanpa DC lapangan. Dan untuk di aplikasi ini limit kuotanya banyak banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan juga tidak lupa untuk berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah, so gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol peminjaman kalian dipinjol ilegal, ataukah masih digantung, ataukah mungkin udah menumpuk duitnya, mungkin kantong kalian udah sobek, nggak mampu lagi nampung duit untuk dari pinjol ilegal ini, ataukah mungkin kalian udah ditransfer tetapi ya hanya dikit, atau mungkin masih sering diautol ya. Nah, jadi buat kalian yang sering diautol atau masih digantung, video ini cocok banget buat kalian karena di sini sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak ya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan nyangkut duitnya dan bisa dapetin duit gratis ya, karena memang aplikasi ini lagi naiknya ya. Dan untuk pengajuan di aplikasi ini ya masih belum banyak juga, tetapi untuk limitnya waduh gila-gilaan nih cuy. Nah, makanya orang-orang tuh pada seneng ngajuin di aplikasi ini, apalagi aplikasinya ilegal beranak ya. Nah, makanya untuk aplikasi pinjol beranak itu ya dalam satu akun bisa ngajuin di beberapa produk peminjaman. Nah, dan untuk di aplikasinya nggak perlu mempunyai banyak amunisi, cukup KTP dan rekening. Tetapi kalau kalian mempunyai amunisi fake ataupun amunisi busuk ya bisa kalian gaskan juga. Ya lumayan sih untuk menambah-nambah skor kredit ya, karena memang juga itu penting ya. Tetapi kalau nggak punya ya nggak masalah. Dan satu lagi, kalau kalian mempunyai akun lama yang pernah meminjam di aplikasi ini ataupun belum pernah, gua saranin pakai itu saja cuy, karena memang lebih gampang untuk pencairannya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan di salah satu produk aplikasinya ya, yaitu dompet saku. Dan untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal ya, dan ini adalah salah satu produknya. Dan di sini pembayaran aktualnya ini 1.600.000 dan di sini sudah galbay beberapa hari ya. Dan ya gua belum melunasi sih karena memang niatnya untuk digalbay bukan untuk dirawat ya. Dan di sini yang masuk ke rekening saya itu hanya sekitaran 1,1 ya, dan yang harus gua kembaliin 1.600.000. Nah, kenapa gua nggak rawat? Karena memang ya masih kurang orang merawat dan juga limitnya kegedean sih cuy. Kalau mau dirawat ini ya harus membayarkan 1,6. Waduh berat banget ya, apalagi belum tentu bisa dirawat ya. Nah makanya gua nggak rawat, kecuali kalau misalkan yang dibayarkan hanya 500.000 atau 300 ya mungkin akan dirawat ya. Tetapi kalau ini sih enggak. Dan di sini durasi tenor peminjamannya 10 hari dan di sini sudah jatuh tempo pada tanggal 14 bulan 8 2021 ya. Nah, untuk biaya administrasinya memang terlihat di sini sangat rendah banget, tetapi jumlah yang gue bayarin ini lebih dari peminjaman pokok ya. Nah makanya memang kalau meminjam di aplikasi pinjol ilegal ya nggak usah heran kalau limit pembayarannya tinggi, karena memang ya sudah seperti itu meminjam di pinjol ilegal dan memang cukup memberatkan. Dan aplikasi ini sebelum jatuh tempo ya itu udah di SMS ataupun udah dihubungi melalui WA dan lain-lain, dan mengatakan jika nggak dibayar ya itu akan langsung disebar datanya. Nah makanya ya kalau kalian yang belum pernah meminjam di aplikasi ini masih pemula, mending jangan pinjam di pinjol ilegal, soalnya ya tentunya mempunyai resiko tersendiri ya. Kecuali memang kalian ya udah kuat mental ataupun ya udah tahu dengan resiko-resiko dari pinjol ilegal gimana, ya itu terserah dari kalian ya, kembali lagi kepada kalian. Namun sih tentunya
kalau mau aman mending ke pinjol legal OJK saja. Nah oke, untuk lebih lengkapnya ya kita langsung ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Boleh Minjam. Dan untuk aplikasi Boleh Minjam ini gua sudah pernah bahas sebelumnya, dan gua lupa apa sih kode OTP dari aplikasi ini, soalnya ini ada rawatan ya teman-teman. Soalnya aplikasinya ini gua pernah install dulunya, akan tetapi gua nggak ngajuin ya, hanya ingin mencari undangan saja. Tetapi ya sampai sekarang nggak ada undangannya ya, dan mungkin untuk aplikasinya juga ya mungkin udah mulai bangkrut atau gimana ya, dan memang jelek banget sih. Tetapi ya gua coba ngajuin secara manual, ternyata juga bisa ya cuy. Dan data yang gua pakai ini data yang sudah pernah galbay di aplikasi pinjol ilegal lainnya ya, dan lumayan busuk banget sih ya, udah sekitaran 20 kali galbay ya. Dan buat kalian yang mempunyai akun lama ya gua saranin pakai itu saja ya. Nah, dan buat kalian yang mungkin mengetahui saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa sharing, karena memang orang-orang pada lagi cari saudaranya nih. Tetapi ya gua nggak tahu sih, dan lupa kode OTP aplikasi ini apa ya, soalnya kemarin belum ramai juga yang ngajuin. Nah makanya dibiarin aja dulu, ternyata udah ramai kembali ya. Nah makanya langsung gua gaskan nih. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Boleh Minjam, dana pinjaman uang kilat online dari Koperasi Bina Seroja ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal, belum terdaftar di OJK, dan logonya seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini ya pastikan cari tahu dulu apa kelemahan meminjam ataupun kerugian meminjam di pinjol ilegal ya. Dan kalau memang nggak pengen galbay, mending di pinjol legal OJK saja ya, karena memang sudah terbukti murah banget dan juga nggak menyusahkan ya. Nah untuk kalian yang pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan kalau kalian mau ya. Nah untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 500.000 download dengan rating 3,9 dengan ulasan 14.000 ulasan. Sepintas di sini memang jumlah downloadnya tinggi banget ya, soalnya memang udah lama juga sih aplikasi ini, dan memang untuk ratingnya masih jelek banget ya. Dan kalau kita melihat dari brosur aplikasinya sih ya namanya pinjol ilegal hanya gini-gini doang, emang jelek banget, atau mungkin nggak modal sama sekali ya teman-teman. Nah kemudian seperti biasa, kalau kalian yang baru pemula, masih pertama kali ingin meminjam di aplikasi ini, pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya. Nah tentunya memang rata-rata ya seperti ini, meminjam di pinjol ilegal pastinya mempunyai resiko ya teman-teman. Nah makanya kalian jangan sampai kemakan dengan pancingan-pancingan dari pinjol ilegal ya. Nah kemudian untuk di aplikasi ini ya hanya gini-gini saja ya untuk detailnya. Di sini persyaratannya harus 18 tahun ke atas dan berkeluarga negara Indonesia. Kemudian untuk limitnya dia nggak terlalu menjelasin ya. Oh ini ada ya, 2 juta rupiah hingga dengan 9 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu peminjamannya 91 hari hingga dengan 180 hari. Namun seperti biasa ya, namanya peminjam di pinjol ilegal, palingan hanya 7 harian, kadang ada 14 hari, tetapi gua pernah dapat itu tenornya hanya 3 hari. Waduh, ngenes banget cuy. Dan ya tergantung sih apakah dirawat atau enggaknya, itu lihat sikon terlebih dahulu ya. Kemudian untuk bunga pinjamannya di sini dia katakan 14% per tahun, dan ini biaya bunga sepintas rendah banget ya, dan bahkan ini mengalahkan biaya bunga pinjol legal OJK. Tetapi nggak akan deh, ini biasanya pancingan doang ya cuy. Nah kemudian di sini untuk emailnya di sini ada ya teman-teman. Namun ya namanya juga pinjol ilegal, kadang itu lama banget dibalasnya, dan nggak perlu juga sih dihubungi melalui email. Kalau saran saya sih, kalau misalkan kalian mempunyai kendala, mending hubungi melalui nomor customer service saja ya, biar bisa cepat diproses, mungkin entah dari pengajuannya ataupun dari pencairannya dan lain-lain ya. Nah untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 31 Maret 2020, artinya udah setahun lebih ya teman-teman untuk aplikasi ini. Dan oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama-lama. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Boleh Minjam. Dan sepintas aplikasi ini mirip dengan pinjaman nasional ya. Mungkin kalian tahu ya aplikasi pinjol beranak tersebut. Tetapi bedanya di sini kita harus mengisikan data terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak akan diarahkan ke produk-produk aplikasinya terlebih dahulu. Nah ini makanya gua agak sedikit repot nih kalau meminjam di aplikasi ini. Dan di sini kita harus tes sekarang untuk pengisian datanya ya. Nah, di sini ada informasi peminjaman, informasi utama, tambahan, dan sertifikasi ya. Nah, di sini kita masukkan informasi utamanya sih ya hanya gini saja ya teman-teman. Nah, ini mirip dengan pinjaman nasional, mirip banget ya. Mungkin ini saudaranya ya.
Dan ya siapa tahu mungkin kalian tahu apakah mereka saudara, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar mungkin kalian yang mempunyai peminjaman di pinjaman nasional ataupun di aplikasi pinjol beranak lainnya bisa kalian gaskan di aplikasi ini ya. Nah, kemudian di sini isikan semua nomor KTP-nya, tetapi di sini gua kemarin nggak coba Gonik ya. Next time aja deh gua coba Gonik. Siapa tahu bisa ya, dan menggunakan data Galbay mungkin worth it sih ya kalau di Gonik. Kemudian di sini ada nama sesuai KTP-nya, nomor KTP, dan untuk cara Goniknya karena banyak orang yang bertanya ya. Nah, di sini coba aja ya gua gambarkan lagi untuk Goniknya. Misalkan sini ada nomor nicknya ya. Nah, kemudian lokasi wilayah, kemudian tanggal lahir biasanya ya, kemudian nomor angka terakhir yang biasanya kalian dapatkan di kartu keluarga. Nah, untuk proses Goniknya, nah biasanya yang orang sering ngajuin dengan Gonik itu diganti di bagian angka terakhir ya, misalkan 02 ya, ataupun di step kedua di sini ada 96, berarti kelahiran tahun 96. Nah, biasanya diganti ke 95 ataupun ke 97. Setelah itu ada satu cara lagi yang biasanya digunakan oleh orang-orang ya. Nah, di sini ada 03 ya. Nah, ini kode wilayah. Nah, biasanya diganti ke 02 ataupun ke 04. Tapi kalian harus cari juga apakah daerah kalian itu ada yang nomor kode wilayahnya 04 ya. Kalau nggak ada ya ganti ke 02 aja ataupun ke 03 ya. Dan kalian juga harus pastikan ya untuk aplikasinya bisa digonik atau enggak. Tetapi untuk cara yang ketiga ini itu jarang banget orang yang lakuin, soalnya ya ribet banget, apalagi aplikasinya dia goniknya manual. Waduh, sulit ya cuy, kalian harus mencari pantulan cahaya. Beda halnya dengan aplikasi yang pernah gua bahas sebelumnya yaitu Wondana. Nah, itu tuh aplikasinya bisa upload foto KTP dari media. Jadi kalau bisa seperti itu ya, mau kalian gonik 3 digit, 4 digit, 10 digit, semuanya itu nggak masalah ya. Soalnya foto KTP-nya kan bisa upload dari media, jadi bisa diedit melalui handphone doang ya. Tetapi kalau seperti ini mah nggak bisa ya. Namun untuk gonik di aplikasi ini juga gua belum tahu apakah bisa lolos atau enggak, apakah worth it atau enggak ya. Soalnya gua nggak gonik juga ya. Dan sini untuk pendidikannya bisa kalian pilih ya. Nah, ini pendidikannya kalian pilih, untuk pekerjaannya bisa pelajar, pekerja, dan juga lainnya kalau nggak mempunyai. Dan untuk penghasilan per bulannya ini bisa kalian tinggikan saja. Misalkan kalian pilih 3 juta rupiah, soalnya kan nggak memasukkan slip gaji ya. Kecuali kalian memasukkan slip gaji, nah itu harus berpatokan di slip gaji. Kemudian untuk agamanya di sini ada ya, pilih saja semuanya. Kemudian untuk alasan meminjam, nah ini juga salah satu hal yang biasanya diperhatikan kalau untuk dipinjol legal OJK. Tetapi kalau dipinjol ilegal sih ya 50-50 ya teman-teman. Tetapi saran saya kalian pilih saja alasan-alasan yang sekiranya paling banyak di ACC. Dan menurut info di grup pinjol itu yang paling banyak di ACC biasanya untuk biaya hidup kerja, biaya kesehatan, kemudian untuk pendidikan dan lain-lain ya. Kalau seperti wisata, perjalanan religius, pembelian konsumtif itu ya kurang banget ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian pilih untuk apa ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini kalian tekan lanjut dan kalian akan diarahkan untuk proses selanjutnya ya. Namun pertama-tama kalian harus masukkan foto KTP terlebih dahulu. Di sini karena gua nggak mempunyai stok amunisi lagi ya nggak bisa lanjut ya, dan kalian lanjutin saja sama seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya. Namun yang membedakan ini nanti kalian setelah ini akan diarahkan untuk ke produk peminjamannya. Nah, untuk produk peminjamannya apakah mengisikan data atau enggak tergantung dari produknya ya. Dan di aplikasi ini bisa dilakukan pencairan melalui e-wallet ya, melalui Dana atau melalui OVO. Tetapi enggak semua produk ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi ya untung-untungan saja ya. Dan buat yang bertanya, bang produk apa yang bisa? Gua nggak bisa pastiin produk apa ya, soalnya lumayan banyak juga untuk produk dari aplikasi ini ya, dan gua nggak coba satu-satu sih ya teman-teman, apalagi memang gua untuk pencairannya hanya melalui bank saja sih ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tambahkan untuk informasi tambahannya ya. Informasi tambahannya memang dia meminta untuk mengupload dokumen-dokumen, tetapi ya kalau kalian nggak mempunyai dokumennya ya ngapain juga ya teman-teman, mending KTP sama rekening itu udah cukup kok ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak boleh minjem ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan kalau kalian yang mempunyai data fresh ya,
ya ajukan saja. Apakah nanti di auto atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting ngajuin saja. Dan kalian bebas ngajuin di beberapa produk dalam satu akun di aplikasi ini. Untuk pengajuannya ya kalian bisa ngajuin pagi, nggak usah di subuh hari karena sudah banyak orang yang mengajukan di subuh hari tetapi malah di auto ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!